ini udah sampai kita ke pendampingan individu 3 ya menjelang lokakarya 4. Jadi hari ini Ibu sempatkan lagi dan hadir ke sini ya untuk mengunjungi Ramadhani. Bagaimana sampai hari ini kabarnya Ramadhani? Alhamdulillah tetap semangat. Ya, baik. Berarti masih semangat ya walaupun mungkin ya udah mengetahui lah ya udah berapa bulan ini udah masuk bulan keempat di sini tujuannya yaitu kita telah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas nanti yang menggunakan RPP berdiferensiasi. Jadi selanjutnya juga udah melakukan praktek coaching bersama sama sejawat yang udah telah Ibu saksikan tadi. Nah, sekarang ini ya sekedar ngasih diskusi-diskusi singkat lah mengenai pendampingan sampai bulan keempat ini. Kira-kira Ibu ingin merefleksikan mengenai komitmen CGP serta dukungan yang diberikan ke kepala sekolah, yang mana di sini bagaimana perasaan Ibu sampai saat ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak? Rasaannya awalnya sih karena sudah lama gitu ya Bu, rasanya pengen cepat-cepat selesai gitu. Tapi karena motivasi terus dari kawan, sehingga kita tetap kembali semangat, terus berjuang, apalagi teman-teman juga lebih semangat. Dan kemudian jadi bagaimana membagi waktunya udah mungkin untuk pendidikan guru penggerak ini mungkin udah lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan sudah di reschedule kembali jadwalnya ini. Kemudian kalau dukungan dari sekolah atau kepala sekolah terkait untuk program ini bagaimana kira-kira Bu? Kalau saya melihat Bapak Kepala tidak melarang dan tidak ada sedikit pun menghambat untuk saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan teman-teman sejawat ketika dimintai tolong, insya Allah mereka mau gitu, dan mereka membantu sekali mereka memberi motivasi, dan kepala sekolah masih bertanya mengenai kegiatan. Oke, sekarang sedikit kita masuk refleksi mengenai sosialisasi visi sekolah. Apakah Ibu telah melakukan sosialisasi terkait visi sekolah yang sudah Ibu rumuskan saat lokakarya kemarin? Saya tidak menyampaikannya kepada guru, cuma saya menyampaikan kepada beberapa kelas yang saya masuki bahwa saya memiliki visi masa depan menjadi sekolah yang kedepannya nanti berharap ini menjadi lebih baik. Saya sudah menyampaikan beberapa visi kepada siswa ketika masuk di kelas. Bagaimana respon warga sekolah lain terhadap visi sekolah tersebut? Yang namanya respon pasti ada yang menanggapinya secara baik, ada yang juga tidak terlalu merespon gitu. Jadi dengan otomatis karena lihat ya cara berpikir orang berbeda-beda ya. Tapi alhamdulillah ada juga yang mendukung adanya visi tersebut. Apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya adalah ke depan untuk membuat visi yang benar-benar, dan ke depannya membuat kegiatan yang mendukung bagaimana untuk peningkatan sekolah ini menjadi lebih baik. Ya, ini bagaimana rencana yang dilakukan Ibu terkait praktik pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi, yang mana umpan balik dari respon yang diterima murid Ibu dan apa perbaikan mengenai praktik penerapan disiplin positif ini yang dilakukan Ibu, yang sudah dilakukan Ibu? Kalau yang sudah saya lakukan itu tadi Bu, disiplin positif melakukan kesepakatan kelas dengan beberapa poin, ada sekitar 10 poin yang disampaikan kepada siswa. Kemudian sudah juga disampaikan juga kepada beberapa teman sejawat mengenai keinginan saya untuk melaksanakan yang namanya disiplin positif ini. Hanya saja tidak konsisten gitu. Kadang kita ingat kita laksanakan gitu, tapi terkadang
masalah di kelas juga. Kalau saya bilang bukan permasalahan sih, lebih kepada konsistensi lah pelaksanaannya. Kadang kita buat, kadang tidak gitu. Mungkin karena belum terbiasa ya, belum membudaya, sehingga disiplin positif yang sudah kita canangkan itu belum terrealisasi. Tapi kedepannya saya berharap di semester selanjutnya akan ajaran baru budaya disiplin ini bisa kita lakukan dan kita kesepakati bersama, baik itu dengan pembina OSIS ataupun dengan mahasiswaan siswa. Iya, baik. Apa rencana yang Ibu lakukan di bulan depan bersama komunitas praktisi yang sudah Ibu coba rintis itu, jika sudah tertentu ya? Kalau kita sebenarnya Ibu tidak ada yang sudah kita bentuk, yang sudah ada yaitu MGMP bahasa Inggris. Sebenarnya beberapa saat waktu yang lalu kita sudah banyak kegiatan, cuma beberapa kali ini vakum karena kesibukan teman masing-masing. Tapi saya berharap kebetulan ini ada kegiatan untuk perlombaan bahasa Inggris, jadi nanti kedepannya kita mengajak tuh teman-teman satu MGMP untuk mengadakan perlombaan bahasa Inggris ini, melatih siswa, mendukung siswa bagaimana sudah bisa mengikuti perlombaan. Ini mengenai praktik pemetaan kebutuhan belajar murid dan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 21. Bagaimana praktik pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah Ibu pelajari di modul 21? Saya sudah melakukannya di kelas, dan kebetulan saya sudah melakukan kegiatan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu, dan kelihatan sekali siswa itu sangat semangat. Saya sudah mencobanya di kelas 12 dan mereka mengatakan bahwasanya untuk kedepannya mereka merasa terpenuhi apa selama ini mereka tidak keteteran ke bahasa Inggris gitu. Karena di pembelajaran diferensiasi itu saya dalam satu kelompok, membagi kelompok siswa, di mana kelompok itu terdiri daripada siswa yang kesiapan belajarnya itu lebih baik bergabung dengan yang belum, yang kurang, sehingga terbantu yang merasa kurang itu. Jadi mereka berharap untuk kedepannya dibuat lagi seperti itu pembelajaran berdiferensiasi, walaupun mereka sendiri berkata kami kelas 12 maunya di kelas 10 seperti itu. Dan kita sudah, saya lagi mencoba untuk yang kelas 10 dan sudah saya coba di kelas 10 kedua yang mereka sangat menyambut dengan ini. Berarti apa manfaat yang dirasakan Ibu setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid? Siswa menjadi lebih antusias dalam belajar dan mereka merasa kebutuhan mereka terhadap bahasa Inggris itu terpenuhi. Hanya saja mungkin saya perlu yang namanya konsistensi untuk melaksanakannya. Bagaimana tanggapan perubahan yang terlihat pada murid Ibu setelah menerapkan strategi diferensiasi tersebut? Mereka sangat antusias Ibu. Iya, kenapa? Beberapa saya videokan dan mereka memang sangat semangat untuk mengikuti kegiatan seperti ini, dan terlihat di kelas 12 itu ketika saya suruh untuk melakukan menghasilkan produk, yaitu diferensiasi produk, dan mereka dengan tepat waktu mengirimkan tugas tersebut gitu. Nampak sekali perbedaannya, bahwasanya ada dengan pembelajaran dengan strategi diferensiasi itu jauh membuat siswa menjadi semangat dan antusias. Baik, berarti untuk pendampingan kali ini sudah hampir berakhir. Setelah Ibu melewati 4 bulan pendampingan, apa yang membuat Ibu bangga pada diri Ibu sejauh ini menjalani program pendidikan guru penggerak ini? Yang membuat saya bangga adalah satu, walaupun saya memiliki aktivitas yang banyak, saya memiliki semangat untuk terus mau belajar dan mencoba. Dan ini semangat ini ingin saya tularkan kepada siswa-siswa saya dan juga anak-anak saya di rumah. Jadi suatu kebanggaan bagi saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena banyak ilmu yang saya peroleh, dan itu akan saya tularkan khususnya kepada siswa dan kepada teman-teman sejauh. Sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu mengimplementasikan pembelajaran, dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya? Sejauh ini adanya pendampingan ini menjadi sebuah motivasi dan seperti suatu penekanan pada kita agar kita konsisten, ya,
Dan pendidikan guru penggerak bukan hanya sekedar hanya mengerjakan tugas saja ya Bu. Seperti ibaratnya pendampingan itu seperti penguatan kembali agar kita tetap semangat untuk mengikuti yang namanya pendidikan guru penggerak dan tidak bosannya untuk terus belajar. Seperti penguatan bagi saya. Baiklah ya, kalau seperti itu ya Ibu sebagai PP juga mengucapkan terima kasih ya karena telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan untuk pembelajaran ya selama mengikuti program calon guru penggerak ini. Yang berasa untuk kali ini sampai kita sampai di sini Ibu sudah dengan sebelum. Waalaikumsalam.